Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7805 sampai bab 7808. Namun, sumber keabadian asli secara alami menyeimbangkan kekuatan ilahi para dewa yang diperoleh. Ketika cahaya abadi 6 warna bertabrakan dengan telapak tangan ilahi emas, cahaya abadi yang tampak lembut itu merobek cahaya ilahi yang tebal. Dengan setiap benturan, lapisan tubuh ilahi pelindung lelaki tua itu terkikis. Boom! 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 Serangkaian raungan yang memekakan telinga bergema di seluruh lembah jurang hitam, menyebabkan seluruh garis lelembah bergetar hebat. Magma di bawah tanah bergejolak dan bergolak, dan pola pada tebing hitam menjulang di kedua sisinya retak. Batu-batu besar seberat puluhan ribu ton jatuh, dan pecahan batu berjatuhan di tanah, menimbulkan awan debu hitam hangus. Para dewa yang ditangkap dan kultivator iblis yang membelot semuanya terhempas oleh gelombang kejut yang dahsyat. Banyak orang menabrak dinding batu, tulang mereka hancur, memuntahkan seteguk darah, dan jeritan kesakitan mereka naik dan turun. Dominasi yang luar biasa dalam pertempuran itu terlihat jelas dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, api abadi pembakar surga yang merah menyala menembus lapisan cahaya ilahi dan tepat menghanguskan bahu kiri lelaki tua itu. Tubuh emas dewa yang tak terkalahkan itu langsung hangus, jubah ilahi yang megah berubah menjadi hitam dan menggulung, dan bau menyengat dewa yang terbakar menyebar kemana-mana. Darah ilahi primordial berwarna emas gelap menyembur keluar dari luka dan menetes ke udara. Segera setelah itu, pedang biru 9 langit menebas secara diagonal, mengiris luka yang dalam dan panjang di dadanya yang membentang sepanjang tubuhnya, cukup dalam untuk memperlihatkan tulang dan bahkan merusak istana ilahinya. Pedang celah Faut menyusul satu demi satu. Bekas bilah gelapnya yang halus mengiris lengan kanannya, memutus rune ilahi permukaan dan menghambat aliran kekuatan ilahi. Kekuatan penciptaan dan pemusnahan meresap ke dalam luka melalui udara, terus-menerus merusak sumber perbaikan tubuh ilahinya. Hukum waktu mengganggu ritme pernapasannya, dan sulur kayu mengikat erat anggota tubuhnya, mengunci kemampuan teleportasinya. Paf, lelaki tua berjubah emas itu tidak lagi mampu menahan gejolak kekuatan ilahi. Ia memuntahkan seteguk darah ilahi berwarna emas gelap yang kental. Sosoknya terhuyung dan bergoyang, tubuhnya yang agung hampir roboh. Matanya dipenuhi rasa takut yang ekstrim dan amarah yang tak terbatas. Ia telah memerintah klan dewa selama 100.000 tahun dan melakukan perjalanan ke alam fana berkali-kali, tetapi ia belum pernah dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti ini oleh para abadi dari alam fana. Di sudut lembah, para kultivator yang selamat mengalami campuran emosi yang bergejolak, merasa dingin dan berapi-api. Para kultivator iblis yang sebelumnya membelot ke para dewa mengira mereka dapat lolos dari kematian dengan berpegangan pada jubah para dewa. Namun kini, menyaksikan penguasa abadi yang agung dan perkasa dihancurkan dan dipukuli oleh 6 gadis peri, jubah hitam mereka basah kuyup oleh keringat dingin, tangan dan kaki mereka sedingin es, dan rasa dingin menjalar hingga ke puncak kepala mereka. Mereka tergeletak di antara reruntuhan, hampir tak berani bernapas, punggung mereka mati rasa, dipenuhi keputusasaan,
Bahkan para dewa pun tak mampu menandingi mereka, dan hari ini mereka pasti akan dimusnahkan, jiwa dan raga hancur. Para kultivator ilahi yang tersisa yang dengan gigih melawan juga berwajah pucat. Cahaya ilahi mereka berkedip-kedip, semangat bertarung mereka hancur, dan tangan mereka yang memegang pedang ilahi gemetar tak henti-hentinya. Dengan kekalahan para dewa, jalan mereka ke depan benar-benar terputus. Tepat ketika jalan abadi akan sepenuhnya menghancurkan pertempuran dan hasilnya telah ditentukan. Langit tiba-tiba bergetar hebat, tatanan langit dan bumi terganggu, matahari dan bulan terbalik, angin kencang tiba-tiba berhenti, dan kerikil yang jatuh melayang di udara. Seluruh dunia tampak digenggam oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan segala sesuatu menjadi kacau. Retakan langit emas yang telah terkoyak oleh platform teratai 7 warna tiba-tiba meluas keluar tanpa batas, dan cahaya emas tertinggi yang tak terbatas melonjak dari kedalaman retakan. Cahaya itu sangat intens, membakar mata semua makhluk hidup, dan 100 kali lebih kuat daripada gabungan kekuatan ilahi Jin Wu Hao dan lelaki tua berjubah emas. Cahaya emas, seperti sungai surgawi yang meluap, seketika memenuhi seluruh langit, mengaburkan semua warna jernih dan halus, dan mewarnai segala sesuatu di langit dan bumi dengan emas yang menyilaukan. Panggung teratai 7 warna, yang tergantung di udara, bergetar hebat di bawah tekanan cahaya emas yang luas. Pola pada kelopak teratai meredup lapis demi lapis, dan cahaya purba berkedip dan memudar, seperti lilin dalam badai, siap padam kapan saja. Bunyi dengung. 7 pilar cahaya emas yang menjulang tinggi, menembus langit dan bumi, turun dari celah di langit, mendarat tepat di 7 lokasi di lembah jurang hitam, mengunci seluruh ruang udara lembah dan membentuk formasi pengunci langit 7 bintang. Saat sinar cahaya menghantam tanah, bumi tenggelam dengan hebat, bebatuan hitam yang keras hancur menjadi pasir, tanah hitam yang hangus sepenuhnya dilapisi emas, dan kabut ilahi keemasan melonjak dari tanah, menyebar ke segala arah. Di dalam setiap pilar cahaya, terdapat tekanan mengerikan yang telah tertidur sejak zaman dahulu kala. Tingkat tekanan terendah adalah tekanan seorang dewa emas Luo Agung, dengan sifat ilahi yang terkondensasi hingga menjadi nyata. Tekanan ini menyebabkan urat-urat bumi pecah dan kehampaan meratap. Di dalam pilar cahaya, cahaya dan bayangan mengalir, dan 7 sosok tinggi perlahan menyatu, melangkah ke dunia dalam cahaya. Ketujuh sosok itu masing-masing memiliki penampilan yang unik, dan semuanya memancarkan sikap acuh tak acuh dan menyendiri, memandang rendah makhluk-makhluk dari alam bawah. 2 pria di sebelah kiri mengenakan baju zirah ilahi berlapis emas yang menutupi wajah. Baju zirah itu diukir dengan pola penghancur dewa, dan mereka memegang tombak kerajaan penghancur dewa sepanjang 12 kaki. Rantai melilit tubuh mereka, berderak keras. 3 orang di sebelah kanan mengenakan jubah pengorbanan putih polos, dengan rambut berlapis emas, mata seperti bintang, dan tablet giok untuk berdoa kepada dewa yang melayang di telapak tangan mereka. 2 orang yang tersisa mengenakan jubah gelap yang dihiasi dengan pola petir, tubuh mereka diselimuti energi yang menggelegar, memancarkan aura yang ganas dan mengerikan. Aura ketujuh dewa perkasa itu meningkat berlapis-lapis. 6 yang terakhir semuanya adalah dewa emas Luo Agung, sementara sosok di tengahnya tidak memiliki cahaya ilahi, tanpa bentuk dan rupa, dan alamnya tak terukur. Tekanan ilahi yang luar biasa turun, dan para kultivator yang bersujud di tanah semuanya berlutut, tidak lagi memiliki keberanian untuk bahkan mendongak.
Semua mata tanpa sadar tertuju pada pria berbaju putih di tengah. Ia mengenakan jubah putih bersih, kainnya seringan awan, bergerak bahkan tanpa angin. Tidak ada jejak cahaya keemasan yang menyala-nyala yang menjadi ciri khas para dewa, tidak ada aura penguasa surgawi, dan bahkan tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi sedikitpun. Ia sebersih seorang sarjana biasa dari dunia fana. Semakin biasa saja, semakin membuat jiwa seseorang bergetar. Kekosongan di sekitarnya secara otomatis memberi jalan, hukum alam tunduk dengan sendirinya, dan energi spiritual langit dan bumi, keilahian, dan esensi abadi semuanya mengalir di sekelilingnya. Pria itu memiliki wajah tampan dan angkuh, dengan kemuliaan ilahi bawaan yang terukir di alis dan matanya. Tulang alisnya tajam dan jelas, bibirnya pucat, dan matanya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan. Ia tidak dapat melihat makhluk hidup apapun, atau pertempuran kemenangan atau kekalahan, hanya keheningan abadi ketidakpedulian. Tangan kanannya terkulai, memegang pedang panjang kuno berwarna putih salju. Sarungnya polos dan tanpa hiasan, dan bilahnya menyembunyikan ketajamannya, sedalam dan tak terduga seperti jurang kuno yang dingin. Pedang itu tampak lembut dan hangat, namun dapat melahap semua hukum dan memusnahkan semua jalan besar. Ia berdiri diam di tengah 7 cahaya ilahi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menyebabkan cahaya abadi 6 warna itu stagnan dan kobaran api perang mereda seketika. Lelaki tua berjubah emas itu, babak belur dan memar di udara, tiba-tiba merasa lega saat melihat sosok berjubah putih. Rasa takut, dendam, dan kegembiraannya yang terpendam meledak sekaligus. Sama sekali mengabaikan harga diri dan luka berdarah di sekujur tubuhnya, ia terhuyung dan menghancurkan kehampaan, berlutut dengan berat di kedua lututnya, menundukkan kepalanya untuk memberi hormat, suaranya gemetar dan tersedak isak tangis. Tuan muda, Anda akhirnya turun ke alam fana untuk membantu kami. Keenam wanita abadi ini telah membunuh Jin Wu Hao, perwakilan ras ilahi, membakar jiwa ilahi aslinya, dan bahkan melukai bawahannya dengan parah, menginjak-injak martabat ras ilahi. Kami memohon kepada Anda, Tuan muda, untuk melepaskan hukuman ilahi dan membalaskan dendam bawahan kami. Pria berbaju putih itu menundukkan pandangannya dan menatap lelaki tua yang berlutut itu dengan tatapan dingin. Matanya acuh tak acuh dan terlepas, seolah-olah dia sedang menatap rumput layu dan dedaunan gugur di pinggir jalan, tanpa empati sedikit pun terhadap bawahannya. Dia perlahan mengangkat pandangannya, tatapannya menyapu medan perang, melewati Zier dan keenam saudari peri, berhenti sejenak sebelum mendarat pada Gui Qi yang telah menghilang ke dalam bayangan, dan akhirnya tertuju pada mayat Jin Wu Hao yang dingin dan kaku, yang jiwa dan rohnya telah dimusnahkan. Jin Wu Hao, apakah dia sudah mati? Suara pria itu jernih dan lembut, seperti angin yang berdesir di dedaunan bambu atau air yang mengalir di atas batu hijau. Meskipun volumenya tidak keras, suara itu menembus lapisan ruang dan bergema di seluruh lembah. Setiap kata menyentuh hati setiap orang yang hadir. Ya, pria tua berjubah emas itu menekan dahinya ke kehampaan dan menjawab dengan panik. Jiwanya telah sepenuhnya terbakar oleh api neter dari klan hantu, koordinat aslinya hancur, dan bimbingan klan ilahi terputus. Dia telah benar-benar binasa dan tidak ada kemungkinan kebangkitan. Pria berbaju putih itu menundukkan matanya dalam diam selama 3 tarikan napas. Udara di sekitarnya membeku sepenuhnya, semuanya menjadi sunyi,
dan bahkan kerikil yang jatuh pun terhenti di udara. Detik berikutnya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya yang memegang pedang. Pedang panjang putih polos itu dipegang lurus, ujungnya menunjuk tepat ke sisa-sisa Jin Wu Hao di tanah. Di atas pedang seputih salju itu, cahaya yang semula tertahan tiba-tiba meledak, dan bayangan bulan yang terang dan dingin muncul dari pedang. Cahayanya yang jernih menyebar melintasi lembah sejauh ribuan mil, lembut namun melucuti akal sehat dari segala sesuatu. Sebuah riak samar, hampir transparan, menyebar keluar dari ujung pedang, dan riak waktu dan ruang perlahan menyebar di atas bebatuan, debu, noda darah, dan sosok-sosok. Pada saat ini, hukum tertinggi yang melampaui pemahaman para dewa dan makhluk abadi tiba-tiba muncul di dunia. Itu bukanlah teknik perpanjangan hidup dan kebangkitan ilahi, atau kekuatan supernatural pemulihan tubuh fisik, melainkan dao tertinggi, paling mendominasi, dan fundamental dari semua surga, yang disegel oleh dao surgawi, pembalikan waktu dan ruang. Kemanapun ria itu lewat, segala sesuatu di dunia mengalir mundur dan mundur. Debu hangus yang melayang di udara membalikkan lintasannya, berputar ke arah yang berlawanan, dan jatuh kembali ke dalam celah-celah di lapisan batuan di tanah. Darah ilahi keemasan, darah abadi biru es, dan darah esensi merah gelap yang berceceran selama pertempuran mengalir mundur di udara, dengan tepat menembus kembali ke luka-luka yang terluka, seketika memulihkan luka yang mengering. Tebing yang sebelumnya runtuh, dengan bebatuan yang pecah beterbangan mundur, perlahan menutup retakan, dan batu-batu yang pecah kembali ke posisi asalnya, mengembalikan dinding batu ke penampilannya yang utuh sebelum pertempuran besar. Cahaya ilahi yang tersebar, pola ilahi yang pecah, dan titik jiwa ilahi yang pada mengalir mundur dari seluruh bagian kehampaan dan menyatu, kembali ke asalnya. Langit dan bumi terbalik, waktu berbalik, segala sesuatu berjalan mundur, dan urutan waktu berubah. Terbaring di tanah hitam yang hangus, Chen Ping awalnya dalam keadaan disorientasi, jiwanya hampir runtuh, meridiannya rusak, dan energi spiritualnya di dantiannya habis. Namun, begitu riak ruang dan waktu menyapu tubuhnya, kekuatan hangat dan luas yang mampu menenangkan luka segala sesuatu menyerbu anggota tubuh dan tulangnya. Di dalam dantian yang terkuras dan tak bernyawa, kekuatan kacau yang tersebar berbalik dan berputar kembali, berkumpul kembali untayan demi untayan, perlahan mengalir di sepanjang meridian yang rusak. Kulit yang robek dan terbalik sembuh secara terbalik, fascia yang pecah secara otomatis terhubung kembali, dan luka berdarah mengering, sembuh, dan menghilang. Pupil matanya yang tidak fokus tiba-tiba menyempit, mata ungunya meledak dengan keheranan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan bisikan tak percaya keluar dari tenggorokannya. Ini, bagaimana ini mungkin, membalikan waktu, mengubah urutan peristiwa, ini telah menyentuh esensi dari dao surgawi. Ia menoleh kaku, menatap tajam tubuh Jin Wu Hao di tanah. Mayat yang awalnya dingin, kaku, tanpa jiwa, dan rapuh itu perlahan naik ke udara saat waktu mengalir mundur. Tulang dan otot, yang hangus menjadi abu oleh kobaran api yang kacau, dibentuk kembali. Daging dan darah yang meleleh beregenerasi. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Otoritas Kaisar Ilahi yang rusak dan retak telah diperbaiki, dan cahaya ilahinya dipulihkan. Jiwa kelahiran, yang telah sepenuhnya hangus dan tersebar ke dalam kehampaan oleh api dunia bawah, mengalir kembali melawan arus sungai waktu.
Titik-titik cahaya emas kecil berkumpul dan mengeras, menyusun citra jiwa ilusi yang lengkap, yang kemudian kembali ke istana ilahi tubuh. 20 pembunuhan sebelumnya, penghancuran jiwa dan pemusnahan asal-usul, semua luka yang tidak dapat dipulihkan dan semua jejak kematian dihapus oleh kekuatan ruang dan waktu, dan semuanya mengalir kembali setengah jam. Ini terjadi pada saat Jin Wu Hao belum mati dan jiwanya masih utuh. Beberapa saat kemudian, bulu mata tubuh yang tergantung itu sedikit bergetar, dan mata emas gelap yang familiar itu tiba-tiba terbuka. Jin Wu Hao mengangkat tangannya dengan kosong, memeriksa tangannya yang utuh, yang penuh dengan kekuatan ilahi. Ia merasakan gelombang keilahian yang mendalam, menjelajahi fondasi sempurna istana ilahinya, dan melihat sekeliling kerumunan orang yang penuh dengan keterkejutan dan memiliki ekspresi yang berbeda. Kenangan yang telah diingatnya langsung membanjiri pikirannya. Ia mengenali sosok berbaju putih itu, tubuhnya tersentak, dan kegembiraan yang luar biasa terpancar di matanya. Menekan rasa takut akan kematian yang masih tersisa di hatinya, ia dengan cepat melangkah maju, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan suara gemetar, "Bawahan Anda berterima kasih kepada Anda, Tuan Muda, karena telah menentang langit dan memperpanjang hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang besar. Bangunlah." Pria berbaju putih itu menyarungkan pedangnya dengan gerakan lembut dan tenang. "Kau adalah perwakilan yang dipilih oleh para dewa untuk turun ke alam fana, memegang otoritas ilahi atas surga ke-20. Kematianmu akan mempermalukan para dewa dan mengganggu tatanan ilahi. Kau seharusnya tidak mati di sini. Mengerti?" Jin Wu Hao berdiri sebagai tanggapan. Setelah kebangkitannya, berkah para dewa dan kekuatan asal mula ruang dan waktu turun ke tubuh ilahinya. Auranya lebih padat dan mendalam daripada sebelum kematiannya. Semua kekacauan di matanya menghilang, dan niat membunuh serta tawanya yang merajalela kembali menyala. Ia berbalik dan mengamati sekelilingnya, melirik Jiang Xuelan yang terluka parah dan kelelahan, Zier yang kehabisan energi spiritual, dan Chen Ping yang kelelahan, sebelum akhirnya menatap Chen Ping. Senyum dingin dan kejam tersungging di sudut bibirnya. "Jangan khawatir, Tuan Muda, tak satu pun dari para immortal pemberontak dan pengkhianat ini akan lolos hari ini." Keheningan yang menyeramkan dan mencekik memenuhi udara. Di sudut lembah, para kultivator iblis yang sebelumnya dipenuhi keputusasaan dan mengira mereka akan binasa adalah yang pertama merasakan pembalikan situasi. Mereka menatap tajam ke arah Jin Wu Hao yang telah bangkit, memandang 7 dewa perkasa di langit, merasakan kekuatan tak terukur dari dewa berjubah putih itu. Ketegangan saraf mereka tiba-tiba mereda, rasa takut yang menekan hati mereka lenyap, dan kegembiraannya membara menyelimuti mereka. Beberapa orang, yang tubuhnya telah tegang begitu lama, tiba-tiba lemas dan ambruk di tumpukan puing. Mereka menghela napas panjang, punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin, dan rasa lega karena selamat dari cobaan itu muncul di mata mereka. Kita bertaruh dengan benar, kita bertaruh dengan benar. Para dewa memiliki kartu truf tersembunyi, mereka mengendalikan jalan agung waktu dan ruang. Sekuat apapun jalan abadi, ia tidak dapat menahan kekuatan ilahi yang dapat mengubah waktu. Para kultivator ilahi yang tersisa, yang semangat bertarungnya telah hancur, kini menegakkan tubuh mereka, cahaya ilahi mereka yang redup menyala kembali, dan mata mereka berkobar dengan kebanggaan yang baru.
Mereka membungkuk dan menyembah, seruan ilahi mereka bergema di seluruh lembah. Selamat datang di hadapan ilahi. Umat ilahi pasti akan menang. Para kultivator netral dan tidak berafiliasi yang belum memihak sepenuhnya meninggalkan keinginan mereka untuk melawan saat ini. Bahkan metode pembalikan waktu yang luar biasa telah muncul di dunia. Dengan kultivasi mereka yang lemah, upaya mereka untuk melawan seperti melempar telur ke batu. Hanya dengan menyerah mereka dapat bertahan hidup. Keputusasaan menyapu faksi abadi, sementara semua harapan berkumpul di pihak para dewa, dan hati orang-orang terbalik dalam sekejap. Di platform teratai 7 warna, wanita tertua dengan gaun merah mengerutkan kening dalam-dalam, tanda abadi di antara alisnya berdenyut hebat, mata merahnya dipenuhi dengan keseriusan, dan hatinya bergejolak dengan gelombang yang bergejolak. Dia hidup melalui masa-masa awal kekacauan primordial, melintasi dao agung surga, dan melihat makhluk-makhluk kuat yang mengendalikan hidup dan mati, 5 elemen, dan bintang-bintang, tetapi dia belum pernah melihat sumber ruang waktu yang begitu murni, dominan, dan lengkap. Putri sulung dari peri perlahan melangkah turun dari platform teratai, menatap langsung ke arah pria berjubah putih itu. Suaranya dingin dan menusuk. Kau telah membalikan ruang dan waktu, mengubah tatanan langit, dan benar-benar menyempurnakan asal mula waktu yang hilang. Dari garis keturunan ras ilahi manakah kau berasal? Dewa waktu kuno telah lama binasa. Siapakah kau? Pria berbaju putih itu tetap acuh tak acuh, mengabaikan pertanyaannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengangkat tangannya dengan malas dan menjentikan ujung jarinya, dan 7 dewa perkasa yang berdiri di pilar cahaya bergerak serentak. 7 matahari emas, masing-masing setinggi 10.000 kaki, naik ke langit secara bersamaan, cahaya ilahi mereka memenuhi ruang udara. Kekuatan ilahi mereka yang mengunci 6 peri dan 7 hantu yang mengintai di sisi dan belakang mereka, menutup semua jalur teleportasi dan pelarian. Hentikan mereka. Suara pria berpakaian putih itu tenang dan datar, ekspresinya tak tergoyahkan. Tidak perlu pertempuran cepat, cukup jebak dia. Jangan ganggu ketenangan pikiranku. Detik berikutnya, pertempuran dahsyat meletus sekali lagi. Para penguasa abadi dari 7 klan ilahi bergabung, tombak perang pembunuh dewa merobek langit, tongkat giok doa menekan jalur abadi, pola guntur surgawi membelah 10.000 hektar petir ilahi, dan rantai mengikat kehampaan. Cahaya purba 6 warna itu bangkit sekali lagi, dengan nyala api yang berkobar, vitalitas penciptaan, orbit surgawi waktu, dan pedang yang membelah kehampaan bersilangan ke segala arah. Api hantu biru tua menyembur dari tubuh Guiki, dan kekuatan dingin jiwanya yang memusnahkan menyapu ke segala arah. 3 aliran hukum emas, pelangi, dan biru tua bertabrakan dengan keras, meledak menjadi cahaya menyilaukan yang menghancurkan ruang udara sejauh ribuan mil. Gelombang kejut dari ledakan itu berulang kali menyapu lembah jurang hitam, meledakkan puluhan kawah tanpa dasar ke dalam tanah. Lapisan batuan terbalik, urat bumi retak, dan vegetasi yang tersisa langsung hangus. Debu memenuhi langit, menutupi sinar matahari, dan dunia terperosok ke dalam kegelapan. Suara-suara memekakan telinga dari benturan pedang dan tombak, tabrakan antara dewa dan makhluk abadi, dan pemakaran dewa oleh api neraka bergema terus-menerus di seluruh 20 langit. Di tepi medan perang, seorang pria berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam mengamati pembantaian,
matanya setenang kolam yang stagnan. Ruang yang runtuh, para dewa dan immortal yang berdarah, serta gunung dan bebatuan yang hancur hanyalah permainan bayangan yang tidak berbahaya baginya. Ia sesekali melirik ke medan perang untuk memastikan ketujuh bawahannya belum dikalahkan, lalu dengan cepat memalingkan muka, tatapannya tanpa niat membunuh. Di luar kobaran api perang, Jin Wu Hao tidak peduli dengan kekacauan. Semua niat membunuhnya tertuju pada Chen Ping yang melemah, dan matanya dipenuhi dengan kebencian atas 20 kematian. Ia menarik cahaya ilahi di sekelilingnya, dan berjalan perlahan menuju Chen Ping, melangkahi puing-puing dan noda darah. Dengan setiap langkah, bumi sedikit bergetar, dan lapisan tekanan ilahi menumpuk, perlahan mengikis sedikit kepercayaan diri lawan, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Chen Ping. Jin Wu Hao merendahkan suaranya, setiap kata mengandung kebencian yang mendalam. Kau telah membunuhku 20 kali, membakar jiwaku, menghancurkan otoritasku, dan meremukanku menjadi debu. Sekarang waktu telah berbalik dan tatanan surga telah dipulihkan, giliranku untuk membalas dendam. Aku akan membuatmu menderita 100 kali lipat, 1000 kali lipat rasa sakit, dan membalas setiap luka yang kau timbulkan padaku. Chen Ping menggigit bibirnya yang berdarah dan, mengandalkan sedikit penyembuhan dari pemalikan waktu, berjuang untuk menopang tubuhnya yang goyah. Kekuatan kekacauan dantiannya masih terkuras, meridiannya penuh dengan retakan, dan fondasi daonya rusak. Dia nyaris lolos dari kematian, tetapi dia masih terluka parah. Bahkan mengangkat tangannya untuk memegang pedang membutuhkan seluruh kekuatannya. Namun dia masih mencengkeram gagang pedang pembunuh naga dengan erat menggunakan ujung jarinya. Suelan, mundur, menjauh. Jiang Suelan menggelengkan kepalanya, mengabaikan rasa sakit dan luka-luka di sekujur tubuhnya, dan menahan rasa sakit yang luar biasa akibat serangan balik dari meridiannya. Ia bergerak berdiri di depan Chen Ping. Mata birunya yang sedingin es dipenuhi dengan kekeraskepalaan dan tekad. Tangannya yang ramping bergerak cepat, membentuk segel tangan dan mengumpulkan sisa-sisa esensi dewa es di dalam tubuhnya untuk memadatkan dinding es tipis yang semi-transparan. Dinding es itu tipis dan rapuh, dengan pola embun beku yang jarang di permukaannya dan energi spiritual yang berfluktuasi. Tampaknya hembusan angin dapat menghancurkannya, tetapi itu adalah penghalang terakhir yang dapat ia bangun dengan segenap kekuatannya saat ini. Kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan secercah kekuatan es yang lemah ini? Jin Wu Hao terkekeh, matanya dipenuhi dengan ejekan kejam, dan dengan santai melambaikan tangannya. Sebuah serangan telapak tangan emas yang kuat dan padat menembus udara, kekuatannya mantap dan mendominasi, menghantam dinding es dengan keras. Dengan suara retakan yang tajam, dinding es itu hancur seketika, berubah menjadi serpihan es putih berkilauan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang tertiup angin. Kekuatan pukulan telapak tangan yang tersisa, tanpa berkurang, menghantam dada dan perut Jiang Suelan. Tubuh ramping Jiang Suelan terlempar ke belakang seperti kupu-kupu giok yang patah, terbang lebih dari 10 kaki ke udara sebelum jatuh dengan keras ketumpukan batu-batu besar yang bergerigi. Dadanya ambruk dengan hebat, dan seteguk darah merah menyembur keluar, menodai pakaian putihnya. Dia meluncur turun dari tumpukan batu, anggota tubuhnya lemah dan mati rasa. Udara dingin berbalik dan menyerang meridiannya. Sekeras apapun dia mencoba, dia tidak lagi mampu menopang tubuhnya dan hanya bisa roboh tak berdaya.
Suelan. Mata Chen Ping langsung memerah, dan rasa sakit yang memilukan menyelimutinya. Mengabaikan rasa sakit yang luar biasa akibat meridiannya yang pecah, dia mengangkat kakinya untuk bergegas ke sisi Jiang Suelan. Detik berikutnya, sesosok emas tiba-tiba bergeser ke samping, dengan mantap menghalangi jalannya dan menutup semua jalur pelarian. Otoritas Kaisar Ilahi yang dipulihkan menebas dari langit, dan seberkas pedang emas sepanjang 10.000 kaki menekan ke bawah, membawa kekuatan ilahi murni dari Dewa Emas Luo Agung, menutup semua sudut penghindaran Chen Ping. Tak berdaya, Chen Ping dengan paksa mengaktifkan sisa energi kacau terakhir yang tersisa di dantiannya yang telah habis dan menggunakan pedangnya untuk menangkis. Dentang. Dentang logam yang menusuk meletus, dan gelombang energi dahsyat melesat lurus ke atas lengan dari pedang. Kaki Chen Ping tidak dapat menahan beban, dan lututnya membentur tanah keras yang hangus dengan keras, membuat debu beterbangan kemana-mana. Rasa sakit yang luar biasa dari tulang yang patah menyebar dari lututnya ke seluruh tubuhnya, otot dan tulangnya mati rasa, dan darah serta kinya meningkat secara terbalik. Hanya itu kekuatanmu? Jin Wuhao menunduk, matanya penuh ejekan. Kemana perginya ketajamanmu, ketajaman yang membunuhku 20 kali? Bagaimana kau memadamkan api kekacauan yang menghancurkan otoritas ilahiku dan membakar jiwaku? Tiba-tiba ia mengerahkan kekuatan pada pergelangan tangannya, menekan pedang ilahi ke bawah sekitar 1 inci. Kreak. Tulang bahu Chen Ping mengeluarkan suara retak karena tidak mampu menahan beban. Rasa sakit yang menyiksa menusuk jiwanya. Lengannya gemetar hebat, dan retakan di meridiannya menyebar dengan cepat. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, menetes ke tanah dan menyebar membentuk bercak darah merah gelap. Jin Wuhao mengangkat kakinya, menyalurkan seluruh kekuatannya ke jari-jari kakinya, dan menginjak punggung Chen Ping dengan keras. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Klik. Beberapa tulang rusuk patah berturut-turut, dan rasa sakit yang luar biasa langsung menguasai indera Chen Ping. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, mengeluarkan erangan teredam, dan tubuhnya lemas. Jari-jarinya terlepas, dan pedang pembunuh naga meluncur ke tanah dengan bunyi gedebuk yang tajam. Kau akan membunuhku 20 kali. Jin Wuhao perlahan membungkuk, meningkatkan tekanan dengan jari-jari kakinya, dan menatap Chen Ping yang menderita hebat di bawahnya. Senyumnya menjadi semakin gila. Aku akan menyiksamu selama 20 hari. Setiap hari, salah satu meridian kultivasimu akan dihancurkan, dan asal mula kekacauan akan disegel, memaksamu untuk menyaksikan tanpa daya saat kultivasimu menghilang, fondasimu runtuh, dan kau menjadi lumpuh. 20 hari kemudian, jiwa ilahi aslimu akan diekstraksi dan dikunci di neraka Dewa Api Ras Ilahi, di mana kau akan disiksa siang dan malam, dan tidak akan pernah terlahir kembali. Ia mengulurkan ujung jarinya, yang masih hangat karena kekuatan ilahinya, dan mencengkeram dagu Chen Ping dengan erat, mengangkat kepalanya secara paksa dan memaksa dirinya untuk menatap langsung wajah yang angkuh dan sombong itu. Di mana dalang yang selama ini kau andalkan? Mengapa dia tidak muncul untuk menyelamatkanmu? Situasinya telah berbalik. Apakah kau masih punya kartu truf? Meskipun kesakitan dan darah mengalir deras, mata ungu Chen Ping tidak menunjukkan rasa takut, putus asa, atau menyerah. Sebaliknya, senyum samar, penuh pengertian, dan penuh harapan muncul di wajahnya. Senyum itu samar,
namun menembus warna merah darah tubuhnya, membuatnya sangat jelas. Suaranya lemah dan serak saat berbicara, setiap kata diucapkan dengan sengaja dan penuh pertimbangan. Jin Wu Hao, apakah kau benar-benar berpikir kau telah menang? Jin Wu Hao mengerutkan kening, sedikit ketidaksabaran terlihat di matanya. Bahkan ketika kematian sudah dekat, kau masih berani keras kepala. Sudah kubilang, aku punya pendukung yang kuat, dan dia pasti akan datang menyelamatkanku, kata Chen Ping. Di mana dia? Di mana dalang di balikmu? Jin Wu Hao meraih Chen Ping dan bertanya dengan ekspresi sombong di wajahnya. Jin Wu Hao, kau boleh mengutukku, tapi kau sama sekali tidak boleh mengutuk dalang di balikku, teriak Chen Ping tajam, matanya membelalak. Jin Wu Hao terkejut. Dia sama sekali tidak mengutuk. Namun, karena Chen Ping telah mengatakan itu, Jin Wu Hao merasa dia harus mengatakan beberapa kata kritik. Aku akan mengutukmu habis-habisan. Pendukungmu yang kuat itu benar-benar omong kosong, sampah. Di depan tuan muda kita, dia hanyalah seekor ayam. Jin Wu Hao sangat menikmati kutukannya, tetapi sebelum dia selesai, dia merasakan ada yang salah, karena semakin dia mengutuk, semakin senang Chen Ping tertawa. Tiba-tiba, Jin Wu Hao sepertinya memiliki firasat buruk. Sebelum ia sempat bereaksi, ia mendapati tangan yang sedang ia genggam pada Chen Ping tiba-tiba menghilang. Tangannya hilang, tetapi ia tidak merasakan apapun. Namun entah bagaimana, seorang pria paruh baya muncul di samping Chen Ping. Tuan Shi, Tuan Shi. Melihat Tuan Shi tiba-tiba muncul, Chen Ping sangat gembira dan menangis terseduh-seduh, lalu memeluk Tuan Shi sambil menangis. Jiang Xuelan berbaring di tumpukan batu, menatap Tuan Shi dengan mata lebar. Dia sering mendengar Chen Ping menyebut nama Tuan Shi, tetapi belum pernah bertemu dengannya. Hari ini, ketika dia menyadari kehadiran Tuan Shi, dia sama sekali tidak menyadarinya, seolah-olah Tuan Shi selalu ada di sana. Berapa umurmu? Masih menangis dan terisak-isak. Wanitamu masih di sini. Orang-orang akan menertawakanmu. Tuan Shi mendorong Chen Ping ke samping dan berkata. Chen Ping menyeka air matanya dan menyeringai. Dia hanya menunjukkan kelemahan seperti itu di depan Tuan Shi. Xuelan, ini Tuan Shi yang sering kusebutkan padamu. Chen Ping melangkah maju dan membantu Jiang Xuelan mendekat. Jiang Xuelan berjalan menghampiri Tuan Shi dan sedikit membungkuk. Jiang Xuelan menyapa Tuan Shi. Jangan begitu. Chen Ping punya selera bagus, wanita yang dipilihnya semuanya cantik dan berwajah lembut. Namun, aku sudah berkali-kali mengingatkanmu untuk lebih fokus pada kultivasi dan berhenti mencari wanita sepanjang waktu. Sudah berapa banyak wanita yang pernah kau miliki? Kau tidak akan mengambil beberapa wanita ini kali ini, kan? Setelah Tuan Shi selesai berbicara, dia menatap Zier, lalu keenam peri yang masih bertarung dengan para dewa yang kuat. Tidak, tidak, mereka hanya teman-temanku. Aku akan berusaha untuk tidak menerima mereka di masa depan, tetapi terkadang, wanitalah yang mengejarku, dan aku tidak punya pilihan, kata Chen Ping. Narsis. Tuan Shi memutar matanya ke arah Chen Ping. Pada saat ini, pria berbaju putih itu menatap Tuan Shi yang telah muncul, alisnya sedikit berkerut,
dan wajahnya menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menemukan bahwa Tuan Shi sama sekali tidak memiliki aura, seperti orang biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia fana muncul di surga ke-20? Tuan Shi, bisakah Anda membantu 7 peri? Mereka bertarung melawan para dewa untuk membantu saya. Chen Ping bertanya. Tuan Shi melirik orang-orang yang masih bertarung di kehampaan. Setiap sosok tampak halus dan sulit ditangkap. Pertempuran antara Dewa Emas Agung Luo cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Bersambung.